Shalom Elohim, salam hormat buat ketiga pribadi yang kudus yang telah turun ke dunia ini. Roh Bapa Yahweh berdiam dalam diri Pak Iman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh kebenaran dalam mempelai terpilih Ibunda Fei Hamdani. Shalom Elohim juga buat semua malaikat Tuhan, para saksi surga, mempelai-mempelainya dan anak-anak Tuhan Yesus Kristus yang dikasihi. Di dalam kesaksian kali ini saya ingin menceritakan tentang kesaksian mimpi saya pada awal bulan Desember. Di dalam mimpi itu ada beberapa serangga yang masuk serentak ke dalam rumah, dan ada 3 ekor mentadak atau belalang sembah berwarna coklat kehitaman masuk ke dalam rumah dan terus menyerang manusia yang ada dalam rumah. Pada saat itu saya melihat dia menghinggap ke tubuh manusia, orang-orang dalam rumah itu, dan saat saya berusaha mencabut belalang sembah itu daripada tubuhnya, sangat-sangat sukar untuk dicabut, dan sehingga saya memaksa juga untuk cabut belalang sembah itu. Kulit orang itu terluka atau terkopek sehingga berdarah. Dia sangat kuat mencengkam kulit, dan setiap kali saya ingin membunuh belalang sembah itu, dia seakan-akan menyerang kembali, menghinggap ke tubuh dan menyakiti tubuh seperti itu. Dan pada masa yang sama, saya juga melihat ada belalang pelesit yang berwarna hijau masuk ke dalam rumah, tetapi dia tidak hinggap ke tubuh-tubuh manusia dalam rumah itu. Dia cuma berterbangan dan hinggap di dinding-dinding rumah. Dan saat saya melihat ke atap, saya melihat ada seekor lebah dan juga ada seekor kupu-kupu berwarna putih semuanya. Lebah itu tidak bergerak kemana-mana, dia hanya berdiam satu tempat, dan demikian juga kupu-kupu itu tidak bergerak kemana-mana, dia hanya berdiam satu tempat. Lalu saya diberikan firman Tuhan dalam Amos 9 ayat 1 dan 8. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Dan suaranya juga berbicara 70 kali 7. Saya tidak memahami apakah maksud yang disampaikan Tuhan pada ketika itu. Saat saya mendapat pengertian daripada Pak Eman, dia mengatakan 3 ekor belalang sembah atau mentadak yang berwarna coklat kehitaman itu adalah gambaran bagi berbagai virus atau penyakit yang akan datang membawa kematian kepada manusia. Dan seekor belalang pelesit hijau yang datang ke dalam rumah itu adalah gambaran seperti hama atau serangga yang akan merusakkan tanaman di bumi ini. Dan 1 ekor lebah itu menunjukkan gambaran anak-anak Tuhan yang sudah siap bayar harga pada masa penganiayaan nanti. Dan 2 ekor kupu-kupu yang berdiam itu pula adalah gambaran anak-anak Tuhan yang sudah memiliki perbentengan atau perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan maksud 70 kali 7 masa itu artinya ada 70 tulah yang akan menimpa bumi ini dalam waktu 7 tahun. Demikian saja kesaksian mimpi saya yang dapat saya sampaikan dan pengertiannya. Dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus, biarlah lewat mimpi ini yang saya saksikan sebentar tadi, kita terus dapat berjaga-jaga dan bersiap, karena seperti yang telah disampaikan oleh Pangeran Ilahi dan mempelainya Ibunda Fei Hamdani, masa kesukaran sudah bermula, dan pada tahun ini 2025 hari-hari akan semakin sukar. Jangan marilah kita terus menyiapkan diri kita, jasmani dan juga rohani kita,
untuk tetap bertahan, bersabar, dan berusaha sebaik yang mungkin sehinggalah hari kesudahannya. Sebagaimana Tuhan memimpin orang-orang keluar dari Mesir, demikianlah kita harus setia pada Tuhan, benar-benar percaya pada segala rencananya. Karena dalam setiap apa yang kita lakukan, semua anak-anak Tuhan dilindungi oleh Tuhan dan dipimpin oleh Tuhan. Janganlah pernah kita meragui pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini, tapi kita andalkanlah Dia dalam setiap perkara. Karena Tuhan itu memimpin kita ke jalan air yang tenang, ke sumber air yang hidup dan berkuasa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah lewat kesaksian ini lebih banyak jiwa yang diberkati dan dibukakan mata mereka, mana terus kita bersaksi bagi Tuhan, hanya bagi kemuliaan Tuhan, sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati semua.